Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali lagi di Fatan dan Suara Channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-1. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Fatan, sekarang bacalah bacaan berikut ini. Fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukuran yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Kedelapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer. Ke Venus berjarak 108 juta kilometer, ke Bumi berjarak 150 juta kilometer, dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Saturnus berjarak 1430 juta kilometer, ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer, dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Apakah yang disebut dengan bintang? Mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Perhatikanlah keterangan tentang jarak matahari dengan ke-8 planet dalam tata surya kita. Susunlah data tentang jarak matahari ke planet-planet secara berurutan dan catat di tabel berikut. Kemudian, cobalah untuk melengkapi tabel tersebut dengan mengetahui perbandingan jarak antara planet satu dengan yang lainnya dari matahari. Perhatikan contoh yang disediakan. Sobat Fatan, sekarang bacalah bacaan berikut ini. Langit di Wairebo oleh Diana Kartilas. Ayah, Gita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru Gita kegirangan. Wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini Gita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo yang terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, Gita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun, kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu
telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, kita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wairebo pada malam hari. Kita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Kita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit dari kampung itu. Di langit kampung Wairebo malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Kita merasa kagum luar biasa. Ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa kita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Tanya Gita tetap tak mengalihkan pandangan matanya ke langit. Pertanyaan menarik Gita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit. Dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah, tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas. Jawab ayah. Iya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya. Kita tadi hampir tak ingin melanjutkannya, kata Gita bangga. Terus yang kedua apa ayah? Tanya Gita tak sabar. Ayah baru mau menjelaskan, kamu sudah memotong, tawa ayah. Ayah tahu kamu sangat bersemangat dengan semua ini Gita, kata ayah sambil mengusap kepala Gita. Gita tertawa sambil tetap menatap langit. Yang kedua, kita tidak dapat melihat benda langit dengan jelas bila di sekeliling kita terlalu banyak cahaya. Para ilmuwan menyebutnya sebagai polusi cahaya. Jelas ayah lagi. Polusi cahaya ayah? Kita tidak pernah mendengar tentang polusi cahaya. Setahu kita yang ada hanya polusi udara, air dan tanah. Apa itu polusi cahaya? Mana bisa? Tanya Gita memotong penjelasan ayahnya lagi. Oh, Gitaku sayang, ayah masih hendak menjelaskannya, terus saja kamu potong, tawa ayah keras-keras. Maaf ayah, kita hanya heran. Gita ikut tertawa. Tak mengapa anakku, ayah senang kamu ingin tahu tentang hal-hal yang ada di sekitarmu. Ayah yakin kamu tidak akan bertanya jika tidak melihat bintang-bintang itu. Ini pengalaman menarik kan? Goda ayah. Ayah teruskan ya. Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan. Cahaya itu bisa berasal dari sumber cahaya buatan seperti lampu atau cahaya alami. Akan tetapi, sumber utama polusi cahaya berasal dari sumber cahaya buatan. Contohnya, lampu-lampu yang biasa digunakan sebagai penerang jalan, papan iklan, lampu dekorasi, lampu gedung, lampu kendaraan, dan lainnya. Pendaran cahaya ini dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit. Jelas ayah. Nah, sekarang kamu perhatikan, apakah kamu melihat ada cahaya buatan di sekitar sini, kecuali hanya di rumah-rumah adat yang disebut Baruniang itu? Hampir tidak ada cahaya bukan? Dan kalau kita ingat, di sepanjang perjalanan menuju kampung ini, yang kita lihat hanya hutan belantara. Tidak tampak ada rumah tinggal dan jauh dari jalan raya. Kita berada di tengah hutan yang gelap, maka hampir tidak ada cahaya buatan di sekitar sini. Apakah kamu sekarang mengerti? Tanya ayah. Oh, begitu ayah. Wah, kita bersyukur sekali bisa menikmati pemandangan ini ayah. Kita dapat melihat bintang-bintang ini. Sungguh indah, seru kita. Ayah tersenyum dan meninggalkan kita yang masih ingin melihat bintang di langit, sambil berharap dapat menyaksikan bintang jatuh malam itu. Sobat Fatan, tahukah kamu, jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita,
Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Bacalah kembali cerita di atas dengan seksama, lalu lengkapilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Demikianlah pembelajaran kali ini Sobat Fatan. Marilah kita berdoa untuk menutup kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses.